Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh yang menjadi bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, begitu juga kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita sekarang sedang berada di dalam bulan Muharram, ya, bulan Muharram, atau dalam istilah, ya, bukan hanya di Jawa ya, di sini juga dia dikenal dengan nama bulan Suro, ya, bulan Suro. Ya, bulan Muharram, ya, atau bulan Suro adalah bulan yang sangat agung. Dia adalah bulan pertama dalam kalender Islam, ya, dan termasuk dari 4 bulan haram. 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan di antara 4 bulan haram tersebut, ya, bulan yang sangat dimuliakan Allah, yang sering kita bahas, ya, bahwa dosa yang dikerjakan di bulan tersebut jauh lebih besar di sisi Allah, begitu pula amal soleh pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 4 bulan haram tersebut, yang paling utama disebutkan oleh para ulama adalah bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia, bahkan bertambah mulia karena disandarkan bulan Muharram ini dengan Allah. Nabi bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Puasa yang paling utama
setelah puasa Ramadan adalah puasa pada di bulannya Allah loh, di bulannya Allah, yaitu bulan apa? Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat sholat malam, sholat tahajud. Ya, jadi puasa paling utama Ibu setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Nah, di situ disebutkan puasa yang paling utama adalah puasa yang dikerjakan di bulannya Allah, ya. Disandingkan dengan Allah. Nah, ini menunjukkan bulan Muharram ini sangat mulia, ya. Bulannya Allah itu bulan Muharram. Seperti ya Baitullah, ya, rumahnya Allah. Makanya harus dimuliakan. Rumahnya Allah adalah masjid. Nah, jadi ingat kisah Nabi apa tuh yang mukjizatnya keluar batu dari onta itu? Nabi Soleh, ya? Iya kan? Onta itu disebutkan naqatullah, ontanya Allah. Ya, makanya Nabi Soleh kan mengatakan kepada kaumnya, jangan engkau ganggu onta tersebut. Ini ontanya Allah. Nah, begitu pula bulan Muharram, ya. Ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian amal ibadah apa saja yang dianjurkan dikerjakan di bulan Muharram. Ya, jadi kita tadi tahu tentang keutamaan bulan Muharram, termasuk dari 4 bulan haram, bahkan yang paling utama. Kemudian bulan Muharram itu disandarkan kepada Allah, bulannya Allah, ya. Ini menunjukkan bulan yang sangat istimewa. Amalan ibadah di bulan Muharram di antaranya, ya, itu amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram, yaitu yang pertama puasa. Yang pertama puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang tadi disebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdol, yang paling utama, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, hadis ini sangat jelas sekali bahwa puasa sunnah yang paling utama setelah, ya, puasa wajib, puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram. Ya, jadi silahkan ibu memperbanyak puasa di dalam bulan Muharram, ya. Puasa sunnah secara mutlak, ya, puasa sunnah secara mutlak, semampunya, ya. Kalau yang biasa mengerjakan puasa Daud, insya Allah, atau Senin Kemis, ya, perbanyak, lebih semangat lagi di dalam bulan Muharram, karena lebih utama lagi dikerjakan di dalam bulan Muharram. Nah, terutama ketika hari di tanggal 10 Muharram yang namanya hari Asyura. Nah, Asyura itu asal muasal namanya bulan Suro, ibu, ya, itu dari kata Asyura, tapi ujungnya doang Suro. Nah, ya. Iya. Tanggal 1 Suro.
malam 1 suro. Pernah dengar katanya tuh identik orang pada apa? Takutan gitu ya kan, bulan keramat, orang nggak mau hajatan, nggak mau nikah di bulan suro. Bener atau enggak itu Ibu? Ada yang berkeyakinan kayak gitu, ada ya? Hati-hati Ibu. Allah mengatakan bulan Muharram ini bulan mulia Allah. Gak ada bedanya mau nikahin di bulan Syawal, di bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Hati-hati. Ketika mengatakan bulan Muharram, bulan keramat apa segala macam, berarti ya takutnya dia terjatuh sama saja orang mencela ya, menghina bulannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut Ibu ya, nikahin anak di bulan Suro atau bulan Muharram ya. Gak ada bedanya. Ya, terutama puasa Asyura ya. Nanti kita akan jelaskan penjelasan tentang terkait puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa yang dikerjakan di tanggal 10 bulan Muharram. Asyura itu kan dari Asyara. Asyara itu kan 10 ya. Asyura kayak Tasu'a. Tanggal berapa? 9 ya, Tis'ah. Ya, asal katanya dari itu. Baik, kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan ya tentu memperbanyak amal soleh ya. Apa saja ya? Sebagaimana perbuatan dosa pada bulan ini dibalas dengan dosa yang lebih besar, begitu pula ya amalan soleh ya. Bagi yang beramal soleh di bulan ini, ia akan menuai pahala yang sangat banyak, yang besar sebagai kasih sayang ya dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ya. Ini adalah keutamaan besar ini ya. Kebaikan yang sangat banyak, pahala yang sangat banyak itu akan menolong kita. Kita di akhirat akan butuh sekali yang namanya pahala. Kita meyakini di antara kejadian hari kiamat, hari akhirat, pahala dan dosa kita akan ditimbang. Ya. Ibu biasa sekarang ya nimbangnya misal ke pasar ditimbang, beli jeruk, beli cabai ditimbang. Ini jeruknya, ini apanya tuh? Iya. Nanti di akhirat yang ditimbang apa Ibu? Ini dosa, ini pahala. Dan ya bukan deg-degan lagi Bu ya. Ketakutan luar biasa kita. Makanya anak sono lu. Kita tuh udah ketakutan luar biasa. Di dunia sayangnya kayak gimana sama anak Ibu? Entar dulu. Abi aja belum tentu selamat ya. Kayak gitu. Apa anak sayangnya sama uminya kayak gimana? Enggak, masing-masing Bu. Nafsi. Makanya butuh sekali yang namanya pahala. Siapa yang ketika ditimbang yang lebih berat pahalanya, ya subhanallah, maka dia akan beruntung, dia akan bahagia, dia akan selamat, dia akan masuk surga. Akan tetapi ketika ditimbang ya, fa amma man khaffat mawazinuhu, ketika ditimbang pahalanya itu ringan, yang berat apanya? Dosanya. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, masih ada umur, kalau menyesal sekarang masih ada manfaatnya.
Kalau menyesal sekarang masih ada manfaatnya. Ya Allah, aku dulu udah berbuat dosa apa saja, merasa ibu, ya kita semua ibu amalannya kurang. Nah, itu bersyukur sekali itu. Meskipun ibu udah tua, udah umur 60, 70, nyesel, masih ada manfaatnya. Nah, kalau di akhirat mau nangis, nangis darah misalnya, ada manfaatnya enggak? Enggak ada, udah mati. Pengen balik lagi, baru pengen sholat, baru pengen ngaji, baru pengen sedekah, baru pengen umroh, baru pengen kurban, baru pengen berbakti sama suami, baru pengen akhlaknya baik. Karena Bu, di antara yang memperberat timbangan pahala yaitu akhlak yang baik. Tidak ada, kata Nabi SAW, yang paling memberatkan timbangan pahala melebihi akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu luar biasa, Ibu. Orang bisa menahan lisannya, orang bisa menahan tangannya, orang bisa menahan badannya, anggota tubuhnya dari berbuat yang tidak baik, mengganggu saudaranya, pahalanya besar. Dan di antara orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu, Ibu, dijelaskan oleh para ulama itu banyak. Kita ada yang mendefinisi akhlak yang baik itu, kita tuh kalau ketemu orang tuh senyum. Senyum. Ini maksudnya bukan senyum-senyum sendiri ya. Kita sapa, ucapkan assalamualaikum, senyum. Jangan diem, apalagi melengos. Jangan. Iya. Jangan dipraktik. Iya, kemudian akhlak yang baik itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu saudaranya. Jangan kalau kita nggak bisa memberikan manfaat kepada tetangga kita, saudara kita, orang lain, ya, kalau kita nggak bisa bantu, ya setidaknya jangan mengganggu mereka. Yang ketiga, akhlak yang baik itu, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Kita kalau berbuat apa ke saudara kita, mikirnya begini, kita kalau digituin tuh enak gak sih? Kayak gitu. Gak enak kan kalau diomongin orang, Ibu ya. Kalau dijelek-jelekin orang, wah, sakit banget. Iya, Bu. Sakit hati. Kita difitnah, Allah. Kita kan nggak mau digituin orang. Ya kita jangan ngomongin orang kayak gitu. Itu akhlak yang baik, udah. Di antara penjelasan akhlak yang baik itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita senang kalau kita lagi lewat disapa, assalamualaikum. Senang gak Ibu? Itu doain kita loh, ya kan? Ya Allah, dia doain kita. Coba Ibu perhatikan artinya deh. Assalamualaikum, semoga engkau selamat, selamat, hidupmu selamat, keluargamu selamat, hartamu selamat, anakmu selamat, engkau selamat dari siksa api neraka. Itu dalam banget artinya, Ibu. Dan itulah salamnya orang Islam. Jangan yang lain, jangan. Ya, itu ya akhlak yang baik, pahalanya sangat besar. Baik, ya. Jadi di antara amalan soleh yang sangat dianjurkan di bulan Muharram apa saja ya? Apa saja? Perbanyak sholat sunnah, berbanyak tadi puasa, baca Quran, silaturahmi, sedekah dan yang lainnya. Terutama juga tadi akhlak yang baik. Kemudian di antara amalan soleh yang dianjurkan di bulan Muharram yaitu hendaknya kita bertaubat. Taubat, Ibu, dari sekarang ya, itu kewajiban kita semuanya. Hendaknya kita ya bertaubat terus menerus kepada Allah ya.
Apalagi kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka langsung segera bertaubat. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Inilah hakikat hijrah. Ya, hijrah yang benar itu dia berpindah, ya, bukan hanya berpindah, tapi berpindah dari perbuatan yang salah, ya, perbuatan dosa kepada perbuatan yang baik. Baik, itu ya Ibu ya. Dan sering sekali kita bahas terkait masalah taubat, ya. Allah sangat bahagia kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita Ibu, sebanyak apapun dosa kita, tidak usah putus asa dari rahmat Allah. Itu balik lagi tadi, selama kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Kapan tobat itu sudah, ya, udah nggak ada kesempatan bertobat? Kapan? Ya ketika mati, udah selesai. Nggak usah ngomongin ntar matahari terbit dari barat. Enggak, ente mati itu udah kiamat itu ente, ya kan? Nggak usah sampai hari kiamat. Kita mati itu udah kiamat buat kita Ibu, ya. Udah kiamat. Kita masuk alam kubur itu akhirat pertama kita. Nggak usah ngomongin ntar hari kiamat apa segala macam. Enggak. Kita mati itu kita udah kiamat. Ya, mumpung masih diberikan kesempatan, bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, ya. Namanya orang pasti pernah berbuat dosa. Jangan merasa nggak pantas, jangan Ibu. Ya. Saya belum lama itu ada, ya, dengar cerita lah. Jadi ada orang tuh ketakutan sekali. Karena memang selama puluhan tahun, bayangin Ibu perhatikan nih saya ngomong. Ada orang ngomong begini, Bu, saya selama 59 tahun lebih 10 bulan. Jadi umurnya dia tuh udah 59 tahun 10 bulan. Mau dosa apa saja sudah pernah saya perbuat. Dia takut luar biasa. Apakah kalau saya tobat diterima, Ustadz? Ya subhanallah. Bayangin coba. Ibarat dia umurnya 60 tahun, Ibu, itu dua bulan lagi dia tuh mati. Misalnya, ya kan? Itu dia ngomong. Saya umur udah 59 tahun, 10 bulan. Saya nggak pernah ibadah misalnya. Dan saya pernah juga ngasih tahu di sini, saya kan hampir tiap pekan itu keluar masuk penjara, ya, saya karena ngisi pengajian di lapas dan rutan ibu-ibu di Jakarta Timur, ibu-ibu tapi di masjid. Dulu itu ada yang nanya ke saya pakai kertas, cuman dia bilang jangan sebutin nama saya. Ustadz, saya seumur hidup gak pernah sholat kecuali ketika saya masuk penjara. Intinya tuh sama dengan orang yang tadi, yang 59 tahun 10 bulan gak ibadah. Intinya sama. Apa? Di akhirnya, dia itu mau tobat, dia mau sholat, dia ketakutan. Apakah ibadah saya diterima? Intinya tuh itu, pertanyaannya sama. Diterima nggak Ibu kalau orang tobat Ibu? Diterima Ibu. Demi Allah Ibu. Allah sangat bahagia. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya kalau dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Nol. Seperti bayi yang baru lahir. Itu indahnya agama Islam ini. Sampai Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Subhanallah, yang telah melampaui batas. Maksudnya apa?
dosanya itu sepenuh bumi misalnya. Segala macam perbuatan dosa udah pernah dia kerjakan. Mau model apa udah pernah saya kerjakan. Kata Allah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Di sini Ibu dijelaskan para ulama, Allah mengampuni semua dosa ketika dia masih apa? Masih hidup. Ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena disebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, ada 2 ayat yang Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hati-hati Ibu ya, jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama jimat, jangan ngasih sesajen, itu dosa-dosa kesyirikan. Allah sebutkan 2 kali ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ditafsirkan apa? Kalau sampai di bawah mati. Di surat Az-Zumar Allah menyebutkan Allah mengampuni semua dosa, semuanya. Jangan engkau putus asa. Itu ketika dia masih hidup. Itu dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti itu. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kemurahan Allah. Man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, barang siapa yang mendatangiku, ya, ini hadis qudsi, kata Allah, barang siapa yang mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, asalkan ada satu, apa? La tusyrik bi syai'an, asalkan dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, asalkan dia tidak berbuat kesyirikan, laqituhu bimithliha maghfirah. Kata Allah, aku akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sepenuh bumi pula Ibu ya, asalkan dosanya jangan dosa kesyirikan. Jadi perbanyak taubat Ibu di akhir-akhir usia kita, ya. Ibu perbanyak introspeksi, paham nggak introspeksi? Ya, muhasabah. Ya, apa? Ngitung diri sendiri. Ya Allah, kira-kira dosa pahala aku udah cukup bekal nggak? Ya, jangan akan kebanyakan. Ya, maksud saya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Hisap diri kalian sebelum, maksudnya hitung diri sendiri. Ya Allah, cukup nggak bekal aku, dosa sama pahala aku kira-kira banyak mana ya, kayak gitu. Sebelum nanti dihisap sama Allah, sebelum nanti ditimbang, dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita ngaji sampai jam 11 saja ya. Langsung saja kita membahas terkait sejarah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu puasa yang dikerjakan di tanggal 10 bulan Muharram ya. Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Dia adalah hari yang mulia. Ada sejarahnya Bu ya, di bulan di tanggal 10 bulan Muharram itu, di hari Asyura, ketika Nabi tiba di Madinah, dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya, dari kejaran Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, dan kami pun ikut
puasa. Orang-orang Yahudi itu, Ibu, puasa Bu tanggal 10. Kenapa? Karena mereka mengikuti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kata Nabi, kita lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam, Ibu ya, bersama orang-orang ya yang beriman, yang saat itu sedang dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat banyak, ribuan, dikejar terus ya kan, dikejar Fir'aun sama bala tentaranya dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam bersama kaum muslimin saat itu, orang-orang yang beriman, mentok di laut apa? Laut Merah ya, Laut Merah, mentok udah, ini Fir'aunnya makin mendekat, kita mundur ketangkep, maju nggak mungkin, kejebur ya kan, ombaknya tinggi-tinggi banget. Udah, namanya manusiawi Bu, ketakutan ya, bagi orang-orang yang beriman juga ketakutan, udah ketangkep kita, habis kita, mati kita, umpamanya kayak gitu ya kan. Mundur ketangkep, maju nggak mungkin. Nah, apa yang terjadi Bu? Allah perintahkan Nabi Musa kan bawa apa? Tongkat. Diperintahkan Allah untuk dipukulkan ke Laut Merah. Tongkat kecil, ya Allah, tongkat kecil, jangankan bisa belah laut. Ini air di ember aja belum tentu kebelah, ya logikanya kan gitu. Tapi nurutnya kata Allah, dipukulkan ke Laut Merah, kebelah lautnya ya, kebelah jadi jalan. Masya Allah. Nabi Musa berjalan bersama kaum beriman, terus berjalan melewati Laut Merah ya, sampai bisa nyebrang ya. Nah, Raja Fir'aun melihat bersama pasukannya. Saat itu Raja Fir'aun peker gede Bu, orang-orangnya bala tentara juga kuat-kuat ya, mengatakan itu Musa bersama pengikutnya kecil-kecil, lemah-lemah aja bisa, apalagi kita. Ayo turun Ibu, turun ya kan. Turun sampai ke tengah. Nabi Musa bersama orang-orang beriman udah ngelewatin, udah nyebrang, udah nyampe pantai, baru lautnya tertutup lagi. Fir'aun bersama bala tentaranya yang ribuan tadi tenggelam semua, tidak ada yang selamat, hilang semua kecuali siapa? Fir'aunnya. Fir'aunnya Allah terbangkan, bukan terbang, maksudnya apa? Allah selamatkan jasadnya. Ya, kalau bala tentaranya nggak ketahuan Ibu, pada ke dasar laut, kecuali Fir'aun. Allah selamatkan jasadnya. Allah biarkan jasadnya naik ke laut, kemudian sampai ke tepi laut, sampai ke pantai. Untuk pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Ya kan, akhirnya kan Fir'aun modar Ibu ya. Modar Ibu Fir'aun. Jangan katakan wafat, terlalu sopan untuk Fir'aun. Apalagi Fir'aun almarhum. Karena Fir'aun itu Bu mengatakan apa? Modar aja terlalu sopan juga. Nggak tahu kata-kata apa. Karena Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi ya, subhanallah. Manusia bisa berani ngomong aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Iblis Ibu, iblis sampai geleng-geleng Ibu. Kita aja nggak berani ngomong gitu ya kan. Iblis, setan itu mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Fir'aun Ibu ngaku menjadi Tuhan. Ya, itu pelajaran buat kita. Sampai ada sekarang tuh bangkainya di negeri Mesir. Ya, bisa kita lihat. Pelajaran orang sombong seperti apa. Semakin sombong, Allah akan azab. Di dunia udah diazab sebelum di akhirat. Ini pelajaran buat kita Ibu. Dimanapun kita berada, kita aktivitasnya di mana, kita kerjanya apa, kita jadi apa, nggak boleh sombong. Nanti Allah akan bikin celaka kita di dunia sebelum di akhirat. Contohnya Fir'aun. Nah, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun itu di tanggal 10
Muharram. Makanya ya orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal itu ya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW juga bahkan mengatakan kami yang lebih berhak mengikuti Nabi Musa untuk melaksanakan puasa Asyura. Sedikit lagi. Jadi Nabi itu dulu puasa di Mekah Ibu ya, puasa di Mekah dan tidak memerintahkan umat manusia untuk berpuasa ya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dahulu orang Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Nabi pun berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Tatkala Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau berkata, bagi yang hendak puasa Asyura silahkan, bagi yang tidak puasa juga tidak mengapa. Ya, ketika diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian fase kedua, tatkala beliau datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi puasa Asyura, beliau berpuasa dan memerintahkan manusia agar puasa, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali sampai para sahabat melatih anak-anak itu disuruh juga puasa Asyura. Fase ketiga, setelah diturunkannya kewajiban puasa Asyura, beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, beliau tidak memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura dan tidak juga untuk melarangnya. Maksudnya jadi sunnah ya, jadi sunnah. Kemudian pada akhir hayat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk mengerjakan puasa di tanggal 9-nya Ibu. Jadi kenapa? Awalnya kan Nabi kan puasa tanggal 10. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian kata Nabi, kalau kita berjumpa tahun depan, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ya, di tanggal, jadi kita dianjurkan tuh tanggal 9 dan 10. Ya, di antara hikmahnya untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi qadarullah tidak sampai tahun depan Nabi wafat. Ya. Baik, keutamaan puasa Asyura disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatil lati qablahu. Puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, setahun yang telah lalu. Ya, jadi puasa Asyura tanggal 10 itu keutamanya menghapus dosa setahun yang telah lalu. Kemudian itu tadi ingat kita dianjurkan untuk puasa di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka juga mengagungkan puasa atau di tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Mungkin ini yang bisa dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.